Bab 371 luar biasa. Semua orang, termasuk Niu Sidun, terkejut ketika mereka melihat Chen Qiusan dan yang lainnya memasuki istana kaisar satu persatu. Dengan kekuatan Niu Sidun dan dukungan dari begitu banyak tokoh besar di dunia bisnis Zonghai. Sebenarnya banyak sekali orang yang memilih untuk berdiri di belakang Ye Feng. Ini tidak logis. Dalam sekejap, situasi asli dari perbedaan dalam susunan pemain. Secara bertahap, ia kembali seimbang. Lin Qianqian, Kong Ping, dan Gao Jinsi semuanya terkejut sekaligus gembira. Mereka awalnya hanya berdarah panas dan berdiri di belakang Ye Feng. Kenyataannya, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan sama sekali. Siapapun di antara mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka akan mendapat bala bantuan, dan jumlahnya begitu banyak sekaligus. Itu seperti panggung umum sebelum pertempuran di zaman kuno. Itu membuat darah seseorang mendidih. Ye Feng menatap Chen Qiusan dan yang lainnya, hatinya kacau. Dia tidak menyangka mereka akan muncul saat ini. Lagi pula, musuh yang mereka hadapi sekarang adalah Niu Sidun. Yang lain akan menghindarinya seperti menghindari wabah, jadi mengapa mereka harus pergi sendiri ke pintu? Konyol sekali. Terutama orang-orang seperti Huo Wenning, yang masih terbungkus jubah mandi. Dia mungkin terburu-buru melewati setengah jalan menuju pemandian air panas. Wen Tingguang masih memiliki butiran nasi di sudut mulutnya. Chen Qiusan masih memegang palu kecil yang digunakan untuk pelelangan. Persahabatan yang mendalam ini sungguh mengharukan. Tatapan mata Niu Sidun bagaikan pisau saat menyapu Chen Qiusan dan yang lainnya. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuhku, Niu Sidun? Di Provinsi Guangdong Selatan, Niu Sidun adalah pedang pembunuh naga. Siapapun yang melihatnya harus menghindarinya. Tak disangka, di Zonghai yang kecil, ternyata banyak sekali orang yang mengabaikan harga dirinya dan berani menyentuh pantat harimau. Hal ini membuat hatinya terbakar amarah. Chen Qiusan mengayunkan palu kecil di tangannya 2 kali di udara. Siapa Niu Sidun? Apakah dia sangat kuat? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apa kau pernah mendengarnya? Aku belum pernah dengar tentang dia. Dia mungkin orang kaya dari gunung terpencil, kan? Wen Tingguang langsung menggeleng. Ngomong-ngomong, namanya terdengar cukup kaya, Huang Ziyuan langsung menimpali. Apa maksudmu? Semua orang menoleh padanya. 4 ton daging sapi. Daging sapi sekarang cukup mahal. Sapi seberat 4 ton itu nilainya sangat mahal, jelas Huang Ziyuan serius. Hahaha, kalau begitu, dia memang cukup kaya. Keluargaku miskin dan tidak mampu membeli apapun lagi. Beri aku 2 kaki brisket sapi. Berikan aku 2 kaki sapi. Kepala lembu itu milikku. Jangan berkelahi denganku. Aku tidak serakah. Ekor sapi saja sudah cukup. Semua orang saling mengejek. Mereka tidak menganggap serius Niu Sidun, yang terkenal di Guangdong Selatan. Niu Sidun belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, dan dia langsung marah. Aku, Niu Sidun, akan mengatakan ini hari ini. Aku akan melenyapkan kalian semua satu persatu. Kalian tidak akan punya tempat di Zonghai. Chen Qiusan dan yang lainnya saling berpandangan ketika mendengar ancamannya. Tingkat pendidikan saya rendah. Adakah yang bisa membantu saya menjelaskan apa artinya tidak punya tempat berpijak? Maksudku, tidak ada tempat untuk berdiri kecuali penusuk. Tapi aku tidak punya penusuk di rumah. Penusuk itu sudah dihilangkan puluhan tahun yang lalu. Itu seharusnya tidak berbicara tentangmu. Kalau begitu aku bisa tenang. Ye Feng mendengar godaan semua orang dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Lalu, ia menoleh ke arah Niu Sidun. Saudara-saudaraku semua suka bercanda. Maaf, Tuan Niu, telah mempermalukan Anda. Niu Sidun mencibir. Semoga mereka masih bisa tertawa setelah hari ini. Ye Feng mengangguk. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Kuharap Tuan Niu lebih sering mendengarkan lelucon, tapi jangan jadikan dirimu bahan tertawaan. Setelah berkata begitu, ia melambaikan tangan ke arah orang-orang di belakangnya. Kita tidak akan mengganggu suasana hati Tuan Niu yang elegan. Ayo kita mundur. Selamat tinggal, Tuan Niu. Tuan Niu, makan dan minumlah dengan baik. Tuan Niu, selamat bersenang-senang. Tuan Niu. Semua orang dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Niu Sidun. Kemudian, mereka mengikuti Ye Feng keluar. Salam ini. Seolah-olah dia menamparkan wajah Niu Sidun. Ye Feng, suatu hari nanti, kau akan berlutut dan memohon padaku. Hari itu sudah dekat. Niu Sidun menatap punggung Ye Feng saat dia pergi. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Hualala. Tasbih di tangannya langsung berserakan di tanah.
Dari sini terlihat kemarahan dalam hatinya. Orang-orang yang berdiri di belakangnya semua diam seperti jangkrik di musim dingin. Mereka bahkan tak berani bernapas dengan keras. Ye Feng dan yang lainnya kembali ke istana pangeran. Dia meminta pelayan untuk menyingkirkan makanannya dan menyajikannya di meja lain. Ye Feng mengangkat gelas anggurnya. Terima kasih sudah datang membantu hari ini. Aku, Ye Feng, akan mengingat kebaikanmu. Sambil berbicara, ia meneguk anggur di gelasnya. Semua orang juga mengambil gelas anggur mereka dan meminumnya semua. Saudara Ye, kau memperlakukan kami seperti orang luar. Apa kau tidak memarahi kami? Chen Qiusan meletakkan gelas anggurnya dan berbicara dengan sedikit ketidakpuasan. Ya, Tuan Ye sedang dalam masalah. Bisakah kita duduk saja dan tidak melakukan apa-apa? Apa kita masih manusia? Aku tidak suka mendengarnya. Bagaimana mungkin kita membiarkan Niu Sidun berbuat sesuka hatinya di wilayah kita? Kita sudah berada di kapal yang sama. Bagaimana mungkin kami memperlakukanmu seperti orang luar? Ye Feng, kalau kau anggap kami sebagai bangsamu sendiri, tarik kembali perkataanmu tadi. Semua orang memprotes Ye Feng. Ye Feng hanya bisa tersenyum pahit, aku salah bicara, aku akan minum secangkir sebagai hukuman. Sambil berbicara, ia minum secangkir lagi dan nyaris meredakan kemarahan publik. Semua orang melanjutkan bersulang. Hampir semua yang hadir adalah keturunan langsung Ye Feng. Selain konfrontasi dengan Niu Sidun, hubungan mereka pun membaik, sehingga jamuan makan pun terasa sangat meriah. Lin Qianqian duduk di samping, seolah-olah sedang terjepit. Ia merasa sedikit melankolis tanpa alasan. Hampir semua orang yang hadir adalah CEO perusahaan-perusahaan besar. Mereka bisa membantu Ye Feng berbagi tekanan dan bertahan melawan musuh. Tapi bagaimana dengan dia? Meskipun dia ingin berbagi beban dengan Ye Feng. Namun, dia tidak bisa membantu sama sekali. Dia belum pernah merasa sekecewa ini sebelumnya. Kong Ping, di sisi lain. Itu adalah keadaan pikiran yang lain. Meskipun ia pernah mendengar sepupunya, Kong Xianghui, memuji Ye Feng sebelumnya, ia hanya berpikir bahwa Ye Feng hanyalah seorang pemuda yang relatif luar biasa. Namun, setelah adegan menegangkan malam ini, melihat Ye Feng bisa melawan Niu Sidun sebagai lawan yang setara, barulah ia benar-benar memahami pemuda yang seusia dengannya ini. Bagaimana bisa dia seorang pemuda yang luar biasa? Ini jelas luar biasa. Bab 372 sejujurnya, aku juga takut. Gao Jinxi masih linglung. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia pusing sepanjang malam. Pada awalnya, Ye Feng dengan mudah membuat Sui Xiangdong kehilangan muka, dia sudah merasa itu sangat mengesankan. Tanda seru. Kemudian, setelah memasuki istana kaisar, Ye Feng memamerkan keperkasaannya dan menjatuhkan semua orang yang memprovokasinya dari kuda mereka. Pada akhirnya, ketika dia berhadapan langsung dengan Niu Sidun, dia bukan saja tidak kalah, dia malah mengotori wajah lawannya. Itu Niu Sidun. Dia adalah orang hebat yang mengguncang seluruh provinsi Guangdong Selatan. Baginya, itu jelas merupakan eksistensi yang tidak mungkin tercapai. Dia benar-benar menderita kekalahan di tangan Ye Feng. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Tidak, dia bahkan tidak berani memimpikannya adegan seperti itu. Ini terlalu surrealis. Setelah 3 putaran anggur, Chen Xuan berbicara lebih dulu. Meskipun semangat semua orang tinggi, aku tetap harus meredam amarahmu. Meskipun Zonghai adalah kandang kami, pengaruh Niu Sidun di sini tidak bisa diremehkan. Suasana yang awalnya ramai langsung mendingin. Semua orang tahu bahwa Chen Xuan mengatakan kebenaran. Niu Sidun telah mendominasi dunia bisnis selama beberapa dekade dan hampir tidak pernah kalah. Banyak kasus bisnisnya telah ditulis dalam buku teks. Banyak di antaranya yang telah dipelajari dan dibedah sebelumnya. Bahkan ada orang yang pernah menganggapnya sebagai idola. Sekarang, siapa yang tidak panik jika mereka dijadikan musuh dengan mantan idola mereka? Kegembiraan tadi hanya untuk menyembunyikan ketakutan di hatinya. Ye Feng memperhatikan ekspresi semua orang, ekspresinya juga menjadi serius. Wajar bagi semua orang untuk merasa takut. Sejujurnya, saya juga takut. Itulah Niu Sidun, sosok legendaris di dunia bisnis. Jika Anda bilang tidak takut pada musuh seperti itu, Anda menipu diri sendiri. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Memikirkan bahwa Ye Feng benar-benar mengakui bahwa dia takut pada Niu Sidun di depan umum. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Ye Feng memasang ekspresi tegas di wajahnya. Tapi takut ya takut, kita tidak boleh gentar. Sekarang dia datang untuk menindas kita, kalau kita tidak mau berjuang, apa bedanya kita dengan pengecut? Semua orang mengangguk. Mereka mampu mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Siapa di antara mereka yang tidak mengatasi semua rintangan di sepanjang jalan?
Kalau mereka penakut seperti tikus, mereka pasti sudah mati di tengah jalan. Saat Ye Feng berbicara, tatapannya berubah tajam. Aku tidak peduli siapa dia, memprovokasiku, Ye Feng, adalah keputusan terbodoh yang pernah dia buat seumur hidupnya. Bang! Begitu dia selesai berbicara, gelas anggur di tangannya langsung pecah. Chen Qiusan adalah orang pertama yang berdiri. Apa-apaan Tuan Niu dan Tuan Ma? Persetan dengan mereka. Semua orang berdiri. Semua gelas anggur berdenting bersama. Bajingan. Ketika semua orang bubar, hari sudah lewat tengah malam. Ye Feng mengirim semua orang keluar. Kemudian, dia secara pribadi mengirim Lin Qianqian kembali ke kediamannya. Dia tidak tinggal di Zhongtian Lakeview Villa. Lagi pula, tempat seperti itu bukanlah sesuatu yang mampu ditinggali oleh seorang manajer properti seperti dia. Dia banyak minum malam ini dan sudah mengantuk. Ye Feng mengantarnya pulang, membantunya ke tempat tidur, melepas sepatu hak tingginya, menutupinya dengan selimut, dan bersiap pergi. Lin Qianqian tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Ye Feng berbalik. Dia melihatnya menatapnya dengan mata mabuk. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Ye Feng tersenyum tipis. Kamu tidak perlu membantuku, aku bisa mengurusnya sendiri. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Qianqian tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Tapi aku bisa membantumu melepaskan tekanan. Mau coba? Napasnya bagaikan anggrek, dan suaranya penuh godaan. Pada saat yang sama, dia melepas mantelnya. Dia mengenakan singlet hitam ketat. Bentuk tubuhnya yang sempurna terekspos sepenuhnya. Ye Feng terkejut. Itu, aku pergi dulu. Dengan itu, dia melarikan diri. Lin Qianqian menatap kosong ke arah sosoknya yang menjauh. Apa yang salah dengannya? Dia hanya ingin dia mencoba teknik pijatnya untuk membantunya rileks. Apa perlu takut seperti itu? Setelah mengolok-oloknya sebentar, dia langsung berbaring di tempat tidur. Dia tertidur. Ye Feng melaju menuju Zhongtian Lakeview Villa. Dia sangat jelas. Setelah malam ini, semua orang akan menghindarinya seperti wabah. Bahkan banyak orang yang ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya sehingga mereka bisa mengambil keuntungan darinya. Jika seseorang benar-benar memiliki pikiran seperti itu, maka ia tidak keberatan mengorbankannya terlebih dahulu kepada bendera. Saat ia sedang asyik melamun, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di telinganya. Navigasi peluang baru telah terdeteksi, silakan lurus sejauh 100 meter dan belok kanan. Mata Ye Feng berbinar. Dia baru saja bertemu musuh besar. Sistem mengiriminya navigasi takdir yang baru. Dia hanya tidak tahu apa hadiahnya kali ini. Dia segera menambah kecepatannya dan menyerbu ke depan. Di sisi lain, Liu Mei terlatih-tatih melewati gang bundaran. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Saat dia melarikan diri, dia terus menoleh ke belakang. Salah satu sepatu hak tingginya sudah lama hilang. Sejak hari itu di tempat parkir, Ye Feng terus merekam percakapannya dengan Peng Shaokun. Dia sudah punya firasat buruk. Kemarin, ketika dia mendengar Peng Shaokun mengatakan bahwa mereka akan mempersulit Ye Feng, dia tahu bahwa semuanya tidak berjalan baik. Kalau dia benar-benar berselisih dengan Ye Feng, pihak lain pasti akan mengeluarkan video itu dengan marah. Peng Shaokun masih baik-baik saja, lagi pula dia putra Peng Wanian. Sebesar apapun amarah Peng Wanian, ia tak akan melakukan apapun padanya. Namun, semua amarah itu akan menumpuk padanya. Jadi, dia memaksa Peng Shaokun menandatangani dokumen tadi malam. Dia berhasil mentransfer 20 juta yuan dari perusahaan. Dia juga membeli tiket pesawat untuk pergi ke luar negeri. Dia berencana untuk melarikan diri dari sini dan tidak pernah kembali. Rencana Tuhan lebih baik daripada rencana manusia. Karena cuaca, pesawat tidak bisa lepas landas dengan normal hari ini. Ketika dia menunggu di bandara, dia melihat bahwa Departemen Keamanan perusahaan telah tiba di bandara. Mereka sedang mencarinya. Dia begitu ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Namun, pada akhirnya, ia tetap melarikan diri dengan tergesa-gesa karena naluri bertahan hidupnya. Tentu saja, Liu Mei bahkan tidak sempat mengambil barang bawaannya karena ia sedang terburu-buru. Namun, orang-orang itu cukup waspada untuk mengejarnya. Dalam kepanikan, dia berlari ke gang ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari dengan putus asa. Jalan di depan terhalang tembok. Itu jalan buntu. Pada saat yang sama, langkah kaki di belakang mereka semakin dekat. Liu Mei terjatuh ke tanah. Itu sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bab 373 Aku bisa memberikanmu segalanya. Liu Mei telah mengikuti Peng Wanian selama beberapa tahun dan terbiasa dengan metodenya yang kejam. Sebelum dia, Peng Wanian memiliki simpanan lain. Nyonya itu menyembunyikan seorang gigolo di belakangnya.
Setelah Peng Wannian mengetahuinya, dia menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mengirim pria itu ke penjara. Tanda seru tanda seru. Tidak hanya dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun, ia juga dikatakan telah menderita perlakuan tidak manusiawi di dalam penjara. Sedangkan nasib wanita bahkan lebih buruk. Dia disiksa oleh 6 atau 7 pria yang ditugaskan oleh Peng Wannian. Dia tidak tahu siksaan macam apa yang dialaminya, tetapi dia menjadi gila. Dia masih terkurung di rumah sakit jiwa. Liu Mei pernah diperintahkan oleh Peng Wannian untuk membantu wanita itu membayar biaya rumah sakitnya. Dia pergi untuk melihatnya. Saat itu, dia melihatnya meringkuk di sudut sambil memakan kutu yang ada di tubuhnya. Bahkan sekarang, dia masih merasakan rambutnya berdiri ketika memikirkan kejadian mengerikan itu. Dan perilakunya saat ini. Dia bahkan 100 kali, 1000 kali lebih buruk dari wanita itu. Hal ini karena orang yang berselingkuh dengannya adalah putra Peng Wannian. Jika dia benar-benar ditangkap, dia hanya akan berakhir lebih buruk dari wanita itu. Saat pikirannya melayang, Liu Mei dengan jelas mendengar langkah kaki sekelompok orang itu semakin dekat. Beberapa orang malah menertawakan dan menggodanya. Wanita jalan ini benar-benar tahu cara berlari. Dia sudah mengajak kita jalan-jalan semalaman. Ada jalan buntu di depan. Sekalipun dia punya sayap, dia tak bisa terbang. Akhirnya aku bisa kembali dan melaporkan pekerjaanku. Aku sedang setengah jalan dengan istriku ketika dipanggil. Aku masih merasa tidak nyaman. Apa bagusnya istrimu? Bukankah wanita ini lebih cantik dari istrimu? Dia cantik, tapi kita hanya bisa memandangnya dengan rasa iri. Apakah orang tua itu mengizinkan kita menyentuhnya? Pak tua itu sangat marah sampai dirawat di rumah sakit. Bahkan jika kau mempermainkannya sampai mati sekarang, Pak tua itu tidak akan mengatakan apa-apa. Mungkin dia bahkan akan memberimu hadiah. Benar-benar. Ketika Liu Mei mendengar percakapan mereka, dia benar-benar putus asa. Peng Wannian begitu marah hingga dirawat di rumah sakit. Itu akan menjadi semakin tidak ada harapan baginya. Dia segera mengeluarkan pisau buah dari tasnya. Dia gemetar saat menekannya ke tenggorokannya. Meskipun dia takut mati, ini lebih baik daripada menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tepat saat dia hendak mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di pintu masuk gang. Lampu yang menyilaukan menerangi seluruh gang. Liu Mei yang sudah putus asa, melihat secercah harapan dan buru-buru berteriak. Tolong, tolong. Melihat hal itu, semua penjaga keamanan bersembunyi dalam bayangan. Liu Mei tampaknya telah berpegang teguh pada harapan terakhirnya untuk menyelamatkan diri saat dia bergegas keluar dari gang. Jarak belasan meter itu tidak dianggap jauh, tetapi ia merasa seperti telah berjalan seumur hidup. Ketika dia sampai di pintu masuk gang, dia tampak telah kehabisan seluruh tenaganya. Karena tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia terjatuh ke tanah. Pada saat ini, sepasang sepatu kulit pria yang telah dipoles muncul di depannya. Liu Mei mengikuti sepatu kulit itu dan mendongak. Dia melihat wajah yang tampan. Pada saat ini, di bawah penerangan lampu mobil, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia seperti malaikat. Kamu Feng. Liu Mei benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menduga hal ini. Orang yang menyelamatkan hidupnya sebenarnya adalah Ye Feng. Sebagian besar alasan mengapa dia jatuh ke tahap ini adalah karena orang ini. Secara logika, dia seharusnya membencinya sampai ke tulang. Namun, saat dia berada dalam situasi putus asa, dia turun seperti malaikat dan menyelamatkannya dari ambang kematian. Hal ini langsung membuatnya sangat bimbang. Masuk ke mobil dulu. Ye Feng tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak bertindak seperti seorang pria sejati dan membantunya berdiri. Dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Liu Mei hanya bisa berdiri dengan susah payah. Ia duduk di kursi penumpang. Baru kemudian hatinya akhirnya tenang. Lalu, ia melepas sepatu hak tingginya yang tersisa dan melemparkannya keluar jendela. Seluruh tubuhnya hancur berantakan. Sepasang stoking hitam memiliki beberapa lubang besar. Kulitnya yang seputih salju terekspos dari lubang itu. Ada godaan yang berbeda. Ye Feng tidak terlalu memperhatikannya. Dia memikirkan tentang hubungan yang berantakan antara wanita ini dengan Peng Wannian dan putranya. Dia benar-benar tidak tertarik sama sekali. Dia menenangkan pikirannya dan segera menyalakan mobil. Tak lama setelah mobilnya pergi, beberapa pria kekar mengejarnya dari gang. Kapten, haruskah kita terus mengejar? Omong kosong. Kalau kita tidak menangkap wanita ini hari ini, kita semua akan mendapat masalah. Anak ini benar-benar berani menghancurkan bisnis kita. Nanti, kita cari tempat yang tenang dan beri dia pelajaran yang bagus. Petik 2. Mobil anak itu kelihatan keren banget. Dia sepertinya orang kaya. Apa yang kau takutkan?
Kalau terjadi apa-apa, orang tua itu yang akan bertanggung jawab. Ayo, masuk ke mobil. Beberapa di antara mereka segera masuk ke dalam mobil Toyota MPV dan mengejarnya. Mereka mengejar. Emosi Liu Mei baru saja sedikit mereda ketika ia melihat sekilas kendaraan komersial itu dari kaca spion. Hatinya yang tadinya tenang, kembali gelisah. Ye Feng melirik kaca spion. Senyum sinis muncul di wajahnya. Kencangkan sabuk pengamanmu. Meskipun Liu Mei tidak mengerti maksudnya, dia tetap patuh mengenakan sabuk pengaman. Pada saat ini, muncullah perasaan kuat seperti ada yang mendorong punggung. Sang Likan segera menyerbu keluar bagaikan anak panah. Jeritan Liu Mei menembus malam yang sunyi. Ketika ia membuka mata lagi, ia tidak tahu di mana ia berada. Kendaraan niaga di belakang mereka telah lama menghilang. Kemana mereka pergi? Liu Mei menatap Ye Feng dengan linglung. 5 kilometer jauhnya. Ye Feng meletakkan lengannya di jendela dan menjawab dengan santai. Liu Mei tercengang. Apakah orang ini pernah menerbangkan jet tempur? Kecepatan ini terlalu abnormal. Pada saat ini, Ye Feng menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Keluar dari mobil. Liu Mei menatapnya dengan linglung. Kau ingin aku turun? Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Omong kosong, kalau kau tidak turun dari mobil, kau mau pulang bersamaku. Liu Mei buru-buru mengulurkan tangannya dan menggenggam erat tangannya. Ye Feng, aku mohon, selamatkan aku. Peng Wannian benar-benar akan membunuhku. Ye Feng tanpa perasaan menepis tangannya. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Aku tidak bisa membantumu. Liu Mei menggigit bibirnya, lalu mengangkat kepalanya lagi. Sepasang mata besar yang berair menatapnya. Asalkan kau menyelamatkanku, aku bisa memberikan segalanya padamu. Sambil berbicara, dia menarik stoking hitam di kakinya sampai ujung. Pahanya yang seputih salju pun terekspos. Bahkan lebih menyilaukan daripada lampu mobil. Bab 374 keluar dari mobil. Ye Feng mengerutkan kening. Apa maksudmu? Liu Mei menatapnya dengan ekspresi memohon. Aku tahu kau pikir aku kotor. Kau hanya perlu memperlakukanku seperti mainan untuk melampiaskan amarahmu. Aku mohon kau menyelamatkanku. Ye Feng perlahan bersandar di kursinya. Aku bisa menyelamatkanmu. Apa kau punya bukti yang memberatkan ayah dan anak Peng? Liu Mei menunjukkan ekspresi waspada. Apa yang kau inginkan? Ye Feng mengusap setir. Kalau kau punya bukti yang memberatkan mereka, serahkan saja padaku untuk diamankan. Aku akan memperingatkan mereka atas namamu. Mereka tidak akan berani mencari masalah denganmu lagi. Tatapan Liu Mei sedikit mengelak. Tidak, aku tidak. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum dingin. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Kau boleh pergi. Liu Mei ingin terus mengemis. Tetapi saat dia bertemu dengan tatapan dingin Ye Feng, dia hanya bisa dengan enggan keluar dari mobil. Ye Feng tidak membuang waktu dan langsung pergi. Dari kaca spion, dia masih bisa melihat sosok Liu Mei yang kesepian. Akan tetapi, dia tidak memiliki banyak simpati. Sifat wanita yang tidak menentu inilah yang menyebabkan hasil hari ini. Terlebih lagi, Ye Feng telah memberinya kesempatan. Selama dia menyerahkan bukti terhadap ayah dan anak Peng, dia tidak keberatan membantunya. Akan tetapi, karena dia tidak mau menyerahkannya, dia tidak mau repot-repot mencampuri urusan orang lain. Meskipun Liu Mei sebelumnya menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki bukti terhadap ayah dan anak Peng, Ye Feng tidak semudah itu dibodohi. Dengan kecerdasan wanita ini, ia mungkin sudah menduga hari ini akan tiba. Bagaimana mungkin ia tidak menyiapkan rencana cadangan untuk dirinya sendiri? Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi di telinganya lagi. Selamat, tuan rumah, karena telah menyelesaikan navigasi, hadiah sistem, seluruh saham Longteng E-Commerce Corporation, senilai 4 miliar. Ye Feng tercengang saat mendengar ini. Hadiahnya kali ini sebenarnya adalah perusahaan e-dagang. Saat ini, ia sudah memiliki real estate, tempat liburan, pusat perbelanjaan, hotel, perusahaan obligasi, dan sebagainya. Semuanya cenderung menjadi industri fisik dan industri keuangan. Ini adalah perusahaan internet pertama. Terlebih lagi, e-commerce Longteng ini tampak cukup familiar. Mungkin cukup terkenal di Zonghai. Pada saat yang sama, di sisi lain, manajer umum pavilion Wang Jiang, atau lebih tepatnya, mantan manajer umum, Wan Haiyun, pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Setelah mengetuk lama, istrinya, Yang Hong Mei, akhirnya membuka pintu. Kenapa pulang larut malam? Kukira kamu mau lembur lagi malam ini, tanya Yang Hong Mei lembut sambil merapikan piyama sutranya. Lembur? Aku tidak perlu lembur lagi di masa depan.
Wan Haiping terhuyung-huyung melewati pintu dan memasuki aula tanpa mengganti sepatunya. Yang Hongmei buru-buru menendang sepasang sepatu pria di pintu lemari sepatu sebelum mengikutinya. Apa yang baru saja kau katakan? Kau tidak perlu lembur lagi. Bosmu sangat pengertian, ya. Wan Haiyun meneguk anggurnya. Mengerti. Bagus sekali. Si kecil itu memecatku. Yang Hongmei tercengang. Dipecat. Kau bisa. Anak nakal. Bukankah bosmu Cao Xinfa? Ada apa? Jelaskan maksudmu. Wan Haiyun melempar botol kosong itu ke tanah. Paviliun Wangjiang telah berganti pemilik. Sambil berbicara, dia menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi malam itu. Yang Hongmei mendengarkan dengan sabar, dan kelembutan di wajahnya segera menghilang. Kau benar-benar tidak berguna. Kenapa kau tidak mati saja? Kenapa kau ikut campur? Sekarang setelah kau kehilangan pekerjaanmu, apa kau mau aku tinggal di pesawat bersamamu? Wan Haiyun memelototinya. Apa yang kau tahu? Yang Hongmei menjadi semakin marah. Jaga bicaramu. Apa aku salah? Kau sudah bertahan bertahun-tahun dan akhirnya mencapai posisi manajer umum Paviliun Wangjiang. Sekarang, kau kembali ke posisimu sebelumnya dalam semalam. Aku. Kenapa hidupku begitu pahit? Wan Haiyun langsung mencibir. Tahukah kau apa artinya ditimpa kemalangan? Sepertinya aku kehilangan pekerjaan, tapi sebenarnya itu hal yang baik. Yang Hongmei menyeka air matanya. Apakah kehilangan pekerjaan itu hal yang baik? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Wan Haiyun menjelaskan dengan sabar. Si bocah Ye Feng itu menyinggung Tuan Niu. Akankah Tuan Niu melepaskannya? Selanjutnya, dia pasti akan menderita tsunami balas dendam. Bagaimana mungkin ada telur utuh di bawah sarang yang terbalik? Ini saat yang tepat bagiku untuk meninggalkan Paviliun Wangjiang. Yang Hongmei menggaruk kepalanya dan merenungkan kata-kata suaminya. Apakah kamu mengerti? Kurasa aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Kamu ingin menjadi telur utuh. Aku. Wan Haiyun sangat marah hingga hampir muntah darah. Cukup. Kau hanya perlu tahu bahwa meninggalkan Paviliun Wangjiang jelas merupakan langkah yang bijaksana. Yang Hongmei cemberut. Kau membuatnya terdengar seperti kau pergi atas kemauanmu sendiri. Kau jelas-jelas berada di pihak yang salah dan diusir. Wan Haiyun hampir mati karena marah pada wanita ini. Ia tak mau bicara omong kosong lagi. Ia bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Lalu apa rencanamu di masa depan? Jangan khawatir, aku sudah dapat pekerjaan. Aku bisa mulai bekerja besok. Perusahaan apa? Posisi apa? Wakil Presiden E-commerce Longteng. Bang. Pintu kamar mandi tertutup. Yang Hongmei tersenyum. Lebih tepatnya begitu. Meskipun wakil presiden tidak sebaik manajer umum yang dulu, gajinya juga seharusnya tidak rendah. Orang tua ini sekarang hanya punya nilai segitu. Kalau dia tidak bisa menghasilkan uang di masa depan dan bahkan harus dibiayai olehnya, apa gunanya dia? Tua, jelek, dan tak berguna dalam hal itu. Bagaimana mungkin secantik tubuh muda itu? Pada saat ini, seorang pria kuat keluar dari kamar tidur. Dia menepuk pantatnya dengan keras. Si tua itu kembali lagi. Aku harus pergi sekarang. Kenapa? Apa kau takut dia akan melawanmu sampai mati? Aku takut padanya. Lucu sekali. Aku sedang memikirkan anak kita. 6 bulan lagi, anak kita akan lahir. Haha, orang tua itu pikir dia punya anak di usia tuanya. Dengan sampah itu, mustahil dia bisa punya anak di kehidupan ini. Dia membantu saya membesarkan istri dan anak-anak saya. Dia memperlakukan saya lebih baik daripada orang tua saya. Baiklah, ayo cepat pergi. Jangan sampai dia tahu. Kemarilah, beri aku ciuman lagi. Mua. Bab 375 arus bawah melonjak. Malam itu ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi banyak orang. Sebab, berita perselisihan Ye Feng dan Niu Sidun telah menyebar ke kalangan atas Zonghai dengan kecepatan yang mencengangkan. Malam itu, saat dia menerima berita itu, dia berada di daerah pemukiman mewah di Zonghai. Ayah, kita benar-benar telah menyinggung Ye Feng dengan berpihak pada Niu Sidun kali ini. Bukankah itu tidak pantas? Ini mungkin keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Ayah, apakah kamu begitu percaya diri pada Niu Sidun? Kalian masih muda. Kalian tidak tahu betapa hebatnya Niu Sidun saat itu. Dia hanyalah legenda hidup. Tapi kekuatannya sebagian besar terpusat di Guangdong Selatan, di Zonghai, bisakah dia mengalahkan Ye Feng? Kau meremehkan Niu Sidun, karena dia berani berselisih dengan Ye Feng, dia pasti punya kartu truf. Kalau begitu aku bisa tenang, aku pasti akan memastikan bocah Ye Feng itu celaka. Di kantor pusat perusahaan real estate di Zonghai, para eksekutif tingkat tinggi berkumpul di ruang konferensi.
Presiden Qian, bukankah terlalu berisiko bagi kita untuk mempertaruhkan segalanya kali ini? Apakah menurutmu Ye Feng masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan kali ini? Bukan tidak mungkin. Anak ini bisa bangkit begitu kuat dalam waktu sesingkat itu, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Memangnya kenapa kalau dia luar biasa? Kali ini dia menghadapi Niu Sidun. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan kali ini, ada begitu banyak orang penting dari Zonghai. Sekalipun Ye Feng punya 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak bisa bangkit dari kematian. Benar. Selama Ye Feng jatuh, orang-orang ini akan menerkamnya seperti lintah dan menggerogotinya sampai tak tersisa tulangnya. Jika para petinggi itu makan daging, perusahaan kecil seperti kita juga bisa makan sisa daging di belakang mereka. Tapi Ye Feng memang kuat. Dia punya tim yang sangat besar tanpa disadari siapapun. Jika dia terus berkembang selama beberapa tahun lagi, tak akan ada yang bisa mengalahkannya. Siapa yang memintanya untuk menunjukkan kekuatannya terlalu dini? Sekarang setelah dia terungkap, dia hanya bisa menjadi sepotong daging untuk dibagi-bagi. Sebuah pesta kecil diadakan di sebuah kamar pribadi di hotel mewah di Zonghai. Sudah dengar, Ye Feng dan Niu Sidun sudah benar-benar putus. Apakah berita ini dapat dipercaya? Ye Feng begitu berani. Beraninya dia menjadi musuh Niu Sidun. Awalnya saya juga tidak percaya, tapi setelah konfirmasi berulang kali, berita ini tidak diragukan lagi. Bukankah anak ini terlalu sombong? Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Raja Neraka tak bisa menyelamatkan hantu terkutuk ini. Sepertinya nasib anak ini sudah berakhir. Mari kita diskusikan dan lihat manfaat apa yang bisa kita dapatkan kali ini. Ye Feng, bocah ini, punya banyak bisnis di bawahnya, dan semuanya daging berlemak berkualitas tinggi. Aku sudah lama mengincar mereka. Lalu kita tunggu saja mereka bertengkar sampai mereka terlalu sibuk. Kita manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Itulah yang kupikirkan, hahaha. Bukan hanya arus bawah di antara kekuatan-kekuatan utama di Zonghai. Bahkan orang-orang di perusahaan Ye Feng pun panik. Di kediaman seorang eksekutif tingkat tinggi Dongan Security. Suamiku, apa yang kamu lakukan larut malam seperti ini? Tulis surat pengunduran diriku. Tidak mudah bagimu untuk dipromosikan menjadi manajer departemen. Kenapa kamu tiba-tiba ingin mengundurkan diri? Jangan bahas itu. Bos kita yang bodoh itu sudah menyinggung orang penting. Kalau aku tidak segera mengundurkan diri, aku pasti akan dilibatkan olehnya. Apakah itu bos barumu? Bukankah kamu memujinya karena menjadi pahlawan sejak kecil? Dulu aku buta, tapi sekarang aku bisa melihat dengan jelas bahwa anak ini pemarah dan berani memprovokasi siapapun. Kau mau menunggu dan melihat saja. Bagaimana kalau bosmu masih punya kartu truf? Kartu truf apa yang dia miliki? Aku harus segera mengundurkan diri. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Perusahaan desain Jiushu. Dalam grup WeChat. Saya baru saja menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa perusahaan kami akan segera ditutup. Bagaimana mungkin, perusahaan kami baru saja diakuisisi, bagaimana bisa diselesaikan? Karena sudah diakuisisi maka selesailah sudah. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya punya saudara perempuan yang baru-baru ini menjalin hubungan dengan pewaris generasi kedua yang kaya. Pewaris generasi kedua yang kaya itu menceritakannya secara langsung. Dia bilang bos baru kita telah menyinggung orang penting yang sangat berkuasa. Seberapa kuatkah kekuatan super? Begini saja, selama mereka menggerakkan jari kelingking mereka, perusahaan desain Jiushu kita akan hancur. Mengerikan sekali, bagaimana mungkin bos baru kita menyinggung orang seperti itu? Siapa yang tahu apa yang salah dengannya? Lagi pula, perusahaan kita akan gulung tikar, ayo cepat pikirkan jalan keluarnya. Dalam beberapa bulan, bonus akhir tahun akan dibagikan, terlalu berat rasanya jika kami pergi sekarang. Kamu masih mikirin bonus akhir tahun? Nah, selama kita nggak kena tilang sama bos bodoh itu, kita udah bakar dupa. Lalu apa yang kita tunggu? Cepat tulis surat pengunduran dirimu. Saya sudah selesai menulisnya, saya sudah mengirimkannya ke email Departemen SDM. Real Estate Lingyun. Zhang Yuting sudah mengalami sakit kepala hebat akibat ulah rekan-rekannya di Departemen Hukum. Direktur Zhang, katakan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kamu bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Bukankah hubunganmu dengan Presiden Chen baik? Tanyakan padanya, ada apa dengan Ye Feng itu? Ya, seluruh Zonghai bilang bos kita telah menyinggung orang penting. Kita akan menghadapi bencana kapan saja. Zhang Yuting mendengus dingin. Kalau langit runtuh, pasti ada yang lebih tinggi untuk menopangnya. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak bisa begitu.
Kudengar Ketua Peng dari Cinda Corporation sudah bilang kalau karyawan Ye Feng tidak mengundurkan diri dalam 3 hari, mereka akan masuk daftar hitam semua perusahaan di Zonghai. Direktur Zhang, kita tidak bisa gantung diri di pohon yang sama. Ngomong-ngomong, aku sudah siap untuk pergi. Perusahaan baru saja mendapat proyek besar dan akan segera dimulai. Tapi Ye Feng ini malah membuat kekacauan besar di saat kritis seperti ini. Sungguh menyebalkan. Direktur Zhang, kami sudah membahasnya dan siap berangkat bersama. Silakan ikut dengan kami. Benar sekali. Dengan kemampuanmu, di perusahaan manapun kau bekerja, kau akan ditempatkan di posisi penting. Kenapa kita harus mati bersama mereka? Asalkan Direktur Zhang memberi perintah, kami semua akan menulis laporan pengunduran diri sekarang. Zhang Yuting mengambil kopi di depannya dan menyesapnya. Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Aku nggak mau kemana-mana. Direktur Zhang. Baiklah, lagi pula kita kan rekan kerja. Aku tidak mau bicara terlalu kasar. Kemasi barang-barangmu dan pergilah. Semua orang melihat betapa teguh hatinya. Mereka tak berani membujuknya. Mereka berbalik dan pergi. Zhang Yuting meregangkan punggungnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Orang ini telah menimbulkan kekacauan besar kali ini. Aku ingin melihat bagaimana akhirnya kali ini. Petik 2. Bab 376 biarkan badai datang lebih ganas. Di dalam Zongtian Lakeview Villa nomor 1, Ye Feng tidak tahu tentang badai di luar. Setelah tidur, ia baru bangun keesokan harinya ketika matahari sudah tinggi. Ia pergi ke halaman untuk berlatih tinju. Liu Wenyuan berkata bahwa fondasinya sangat kokoh, dan dia tidak lagi membutuhkan siapapun untuk membimbingnya, jadi dia tidak perlu mengunjungi Su Jingxin setiap hari. Setelah satu ronde tinju, Wang Yi basah kuyup oleh keringat. Kemudian, ia mandi air dingin dan merasa rileks. Tanda seru. Ketika dia berjalan kembali ke ruang tamu sambil berbalut handuk dan mengambil telepon genggamnya untuk memeriksa, barulah dia menyadari bahwa ada banyak sekali panggilan tak terjawab dan pesan. Dia menonaktifkan suara teleponnya tadi malam, jadi dia tidak mendengar notifikasinya. Sebelum dia bisa memeriksa informasinya, Chen Xuan menelepon. Begitu panggilan tersambung, dia mendengar suaranya yang cemas. Ye Feng, semua karyawan Departemen Hukum perusahaan kami telah mengajukan pengunduran diri. Banyak petinggi di departemen lain juga telah mengajukan pengunduran diri. Ye Feng tertegun sejenak, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Zhang Yuting juga mengundurkan diri. Yuting tidak, tapi dia direktur Departemen Hukum. Sekarang setelah semua anggota Departemen Hukum mengundurkan diri, dia juga menjadi komandan tunggal. Lingyun Real Estate baru saja memenangkan tender untuk proyek sebesar itu. Mereka rugi kalau memilih mengundurkan diri sekarang. Jangan khawatir, langit tidak akan runtuh. Tepat saat dia menutup telepon dari Chen Xuan, Su Men menelepon. Ye Feng, aku menerima banyak laporan pengunduran diri dari petinggi perusahaan pagi-pagi sekali. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sejujurnya, saya tidak punya pilihan. Tapi berlarut-larut seperti ini bukanlah solusi. Kalau semua petinggi mengundurkan diri, bagaimana perusahaan bisa terus beroperasi? Niu Sidun mencoba membuatku panik tanpa usaha apapun. Seperti yang diharapkan dari seekor rubah tua. Ya, orang tua ini sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia bisnis. Dia tidak bisa diremehkan. Angin kencang mengenali rumput yang kuat, dan menteri yang setia pun terlihat. Bahkan, ia juga memberi kita kesempatan untuk menyingkirkan para penjahat berkemauan lemah itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua laporan pengunduran diri telah disetujui. Setelah itu, kami akan menaikkan gaji karyawan lain dan terus merekrut talenta. Tapi ini tidak akan menyelesaikan masalah mendasar. Sekarang moral tentara sedang tidak stabil, banyak orang tidak bisa bekerja dengan tenang. Ketika ada pendatang baru, mereka harus menjalani masa adaptasi yang panjang. Jangan khawatir, selama kita memenangkan pertempuran yang indah, kita bisa menstabilkan moral tentara. Dan mereka yang pergi akan menyesalinya terlambat. Ini satu-satunya cara. Dia baru saja menutup telepon pada Su Men ketika Dai Qiang menelepon lagi. Bapak, kamu. Adakah orang di pihakmu yang juga mengundurkan diri? Tidak hanya itu, banyak mitra kami juga telah mengakhiri kerja sama mereka dengan kami. Kerugian kali ini diperkirakan mencapai ratusan juta. Sekelompok penjahat yang berlayar mengikuti angin. Itu bisa dimengerti. Peng Wannian sudah mengatakan bahwa siapapun yang berani bekerja sama dengan perusahaan Anda akan ditindas oleh Cinda Corporation. Mereka juga memilih untuk mengakhiri kerja sama di bawah tekanan. Peng Wannian, anjing tua ini, sangat antusias. Mari kita mulai dengan dia. Apakah kamu sudah punya rencana? Rahasiakan ini untuk saat ini.
Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah menstabilkan moral tentara dan terus mengembangkan mitra baru. Aku akan mengurus sisanya. Sepanjang pagi, telepon Ye Feng tidak berhenti berdering. Pada dasarnya, semua panggilan itu berasal dari orang-orang yang bertanggung jawab atas bisnisnya. Entah karyawan perusahaan secara kolektif mengundurkan diri, atau para mitra mengakhiri kerjasama. Dapat dikatakan bahwa terdapat masalah internal dan eksternal. Secara keseluruhan, itu adalah sebuah sinyal. Ye Feng sudah tamat. Niu Sidun dan Peng Wanyan memang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Mereka telah mengambil langkah pertama, memberi semua orang petunjuk psikologis. Jika dia tidak segera membalas, Ye Feng akan roboh sebelum pihak lain sempat bergerak. Tepat saat dia selesai berurusan dengan perusahaan, Zhao Fulin menelepon lagi. Kakak Ye, kudengar hari-harimu sekarang sangat sulit, hahaha. Ada sedikit nada schadenfreude dalam kata-katanya. Kalau saja mereka berdua tidak memiliki hubungan yang baik, dia pasti akan berpikir bahwa pihak lain datang untuk menonton lelucon. Ye Feng tak kuasa menahan senyum pahit, jangan bahas itu, Niu Sidun, si tua bangka ini sedang mencoba membunuhku. Akhirnya merasakan ketakutan didominasi oleh Niu Sidun. Bayangkan bagaimana keluarga Zhao kita bertahan selama bertahun-tahun ini. Namun, aku khawatir aku harus mengecewakannya jika dia ingin membunuhku dengan mudah. Aku, Ye Feng, hanyalah seekor kecoa yang tak bisa dibunuh. Bahkan jika aku diinjak-injak sampai mati olehnya, aku akan mematahkan salah satu kakinya. Ambisius. Kalau kamu butuh bantuanku, bilang saja. Apakah kamu tidak takut menyeret keluarga Zhao-mu ke pusaran air ini? Aku tidak bisa mendukungmu secara terang-terangan, jadi aku hanya bisa membantumu secara diam-diam. Jika keluarga Zhao kita dan Niu Sidun berperang, itu akan menjadi perang yang mengguncang dunia dan berlangsung lama. Tidak ada pihak yang bisa menahannya. Saya mengerti. Saya sudah sangat senang Anda memiliki niat ini. Tidak masalah. Dia baru saja menutup telepon pada Zhao Fulin. Shen Guanlin menelepon lagi. Meskipun tidak secara eksplisit mengatakan ingin membantunya, ia berkata, kalau kamu terlalu stres, mampirlah untuk makan. Ye Feng tentu saja mengerti makna di balik ini. Sekarang, seluruh Zonghai memperhatikan setiap gerakannya. Jika dia pergi ke rumah keluarga Shen untuk makan malam, itu akan mengungkapkan pesan kepada Zonghai. Ye Feng adalah orangnya Shen Guanlin. Siapapun yang ingin menyentuhnya harus terlebih dahulu bertanya kepada keluarga Shen apakah mereka setuju atau tidak. Meskipun keluarga Shen tidak ada dalam daftar, tidak ada seorang pun di Zonghai yang berani meremehkan mereka. Namun, Ye Feng tidak berencana menyeret keluarga Shen bersamanya. Jika dia bahkan tidak bisa menangani pertempuran sekecil itu, bagaimana mungkin dia bicara tentang mencapai hal-hal hebat? Tak lama kemudian, Tan Bohong juga menelepon. Ia menyampaikan maksud yang sama dengan Shen Guanlin. Dengan dua petinggi Zonghai yang mendukungnya, Ye Feng berada dalam posisi tak terkalahkan. Sekalipun bisnis yang dipimpinnya mengalami pukulan berat, ia masih mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, dia tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Chen Xuan, Su Men, Dai Qiang, dan yang lainnya memilih untuk berdiri di sisinya tanpa ragu ketika ia berada di masa tersulit. Ia tidak akan pernah membiarkan mereka menderita. Niu Sidun dan Peng Wanyan telah mencoba menggunakan tipu daya kecil untuk membuatnya menderita pukulan berat. Itu hanya angan-angan belaka. Jika dia ingin memukulnya, dia harus membayar harga yang lebih besar. Biarkan badai datang lebih dahsyat. 377 seorang wanita cantik mengantarkan nasi lembut ke pintu. Segera setelah itu, Shen Baitian, Lu Xiaoya, Zhou Suyao, Qi Yumin, dan lainnya juga menelepon untuk menyampaikan belasungkawa. Semuanya mengungkapkan makna yang sama, tidak masalah jika kamu kalah, aku akan mendukungmu. Ye Feng hampir muntah darah. Apakah dia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi seorang gigolo? Begitu banyak wanita cantik yang berinisiatif menawarkan diri padanya. Berapa banyak pria yang memimpikannya hal ini? Jika dia benar-benar kalah pada akhirnya, hidup dari seorang wanita juga merupakan pilihan yang baik. Tepat saat dia memikirkan hal ini, Su Jingxin menelepon lagi. Apakah kamu ingin aku bergerak? Dia tidak membuang waktu dan langsung ke intinya. Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Kamu tidak perlu sopan padaku. Aku tidak peduli betapa sombongnya Niu Sidun di provinsi Guangdong Selatan. Tapi di Zonghai, dia tidak berhak menunjukkan taring dan cakarnya. Ye Feng terdiam saat mendengar ini. Mungkin hanya ada segelintir dari mereka, bukan? Shen Guanlin dan Tan Bohong adalah salah satunya. Sekarang, ada Su Jingxin yang lain. Dan ketika dia mengatakan ini, itu sangat wajar dan tulus.
Itu bukanlah suatu kesombongan atas kemampuannya mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Aura seorang tokoh besar tak diragukan lagi tersingkap. Baiklah, kalau aku sudah tidak tahan lagi, aku pasti akan meminta bantuanmu. Kalau begitu, aku tutup teleponnya. Tunggu, kenapa kamu begitu baik padaku? Kaulah orang yang harus kulindungi. Selain aku, tak ada yang bisa menindasmu, jawab Su Jingxin. Lalu, dia menutup telepon. Ye Feng meletakkan teleponnya. Dia segera pergi ke kamar mandi untuk melihat dirinya di cermin. Meskipun pemuda itu sangat tampan, tapi tidakkah begitu tampannya sampai-sampai semua wanita tak kuasa menahan diri untuk jatuh cinta padanya. Mengapa mereka semua memberinya makan? Mungkinkah jauh di lubuk hatinya, dia memancarkan aura seorang wanita? Tampaknya dia juga bisa menempuh jalan menjadi kaya dan makmur dengan mengandalkan kehidupan dari seorang wanita. Tepat saat dia tenggelam dalam narsismenya, teleponnya berdering lagi. Namun kali ini mereka datang bukan untuk menghiburnya. Mereka tidak datang ke sini untuk memberinya makanan gratis. Itu dari Longteng E-Commerce. Mereka memintanya untuk menjalani prosedur serah terima. Ye Feng mengendarai mobil super lican keluar dari garasi. Ketika dia melewati kantor manajemen properti, secara kebetulan, dia bertemu dengan Lin Qianqian dan beberapa karyawan wanita yang sedang mengambil paket di pintu. Biasanya, dia tidak terlalu peduli. Namun, saat melihat logo naga di pakaian kurir tersebut, ia langsung menghentikan mobilnya. Apakah kalian pengantar barang dari Longteng? Kurir itu melihat bahwa ia mengendarai mobil super keren dan tak berani mengabaikannya. Ya, saya kurir dari Longteng. Ye Feng agak bingung, bukankah platform belanja biasa mengalihdayakan layanan pengiriman mereka? Apakah Anda platform pengiriman? Kali ini, sebelum kurir sempat menjawab. Lin Qianqian adalah yang pertama angkat bicara. Longteng E-Commerce mengelola penyimpanan dan logistik barang mereka sendiri. Kecepatan logistiknya sangat dipercepat, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Beberapa gadis di sampingnya juga mulai mengobrol. Pengalaman pengguna Longteng adalah yang terbaik di antara semua platform belanja yang pernah saya gunakan. Benar. Saya memesannya sebelum tidur tadi malam. Barangnya sudah diantar pagi ini. Proses logistiknya sangat cepat. Lagi pula, keasliannya terjamin. Anda bisa memesan tanpa perlu menutup mata. Kalau beli yang palsu, mereka bahkan bisa bayar $10 untuk yang palsu. Saya hanya membeli barang-barang mahal di Longteng. Saya kurang nyaman dengan situs web lain. Ye Feng mendengarkan diskusi mereka. Dia sudah memiliki kesan pertama tentang Longteng E-Commerce. Perusahaan ini berbeda dari platform belanja lain di pasaran. Mereka mengambil rute premium. Namun, jalan ini sangat sulit untuk dilalui. Proses membangun gudang saja sudah memakan waktu, tenaga, dan biaya yang mahal. Tidak mengherankan bila hal itu jatuh ke dalam situasi diakuisisi. Setelah mengetahui hal ini, dia tersenyum pada gadis-gadis itu. Terima kasih. Aku akan mentraktirmu makan kalau ada waktu. Setelah berkata demikian, dia pun melaju pergi. Wow, kamu lihat tadi. Tuan Ye benar-benar tersenyum padaku. Dia benar-benar tersenyum padaku. Omong kosong, dia jelas-jelas tersenyum padaku. Jangan terlalu sentimental, oke? Kamu yang ngomong sembarangan. Dia bahkan gak lihat ke arahmu, oke? Baiklah, berhenti berdebat. Dia jelas-jelas sedang tersenyum pada Suster Qianqian. Petik 2 titik titik titik. Sepertinya begitu. Tapi, Tuan Ye terlihat sangat tampan saat tersenyum. Dia tetap terlihat tampan meski tanpa senyum. Dia bahkan lebih menawan daripada banyak bintang besar. Dia sangat tampan dan kaya. Aku penasaran wanita seperti apa yang akan seberuntung itu menikahinya. Saya rasa ada harapan untuk Suster Qianqian kita. Dia sangat cantik dan sudah menjadi manajer di usia yang begitu muda. Kondisinya sangat baik. Ya, aku juga berpikir begitu. Lin Qianqian hanya bisa menghela napas ketika mendengar pembicaraan mereka. Jangan bilang begitu. Aku tidak pantas untuknya. Ketika gadis-gadis itu mendengar ini, mereka sedikit terkejut. Saudari Qianqian, kau tak perlu merendahkan dirimu sendiri. Kami merasa kau sama sekali tidak kalah darinya. Ya, dia tampan, tapi kamu juga sangat cantik. Dia kaya, dan kamu juga lumayan. Ya, aku bahkan berpikir dia tidak pantas untukmu. Asal kau mau, banyak orang kaya di Zonghai akan mengantre untuk mengejarmu. Kakak Qianqian, jangan berpikir seperti itu. Lin Qianqian tersenyum pahit saat mendengar mereka menghiburnya. Kamu sama sekali tidak memahaminya. Kalau kamu tahu kekuatannya yang sebenarnya, kamu tidak akan berkata begitu. Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana Ye Feng pergi.
378 Mengapa Anda kembali ke masa lalu? Perusahaan e-commerce Longteng. Ketua Qi Dongqiang mengumpulkan semua petinggi di ruang rapat. Dia mengumumkan bahwa perusahaannya telah diakuisisi oleh Ye Feng. Ada apa? Ye Feng. Aku dengar dari seorang teman tadi malam bahwa dia menyinggung Peng Wanian. Tanda seru. Bukan hanya Peng Wanian, tapi juga Niu Sidun dari perusahaan Fully. Bisa dibilang dia telah membuat sarang tawon. Selain itu, Peng Wanian mengatakan pagi ini bahwa jika karyawan perusahaan Ye Feng tidak mengundurkan diri dalam waktu 3 hari, mereka akan dimasukkan dalam daftar hitam semua perusahaan di Zonghai. Hanya karena dia bilang akan memasukkan kita ke daftar hitam, dia akan memasukkan kita ke daftar hitam. Apa ada hukumnya? Cinda Corporation adalah raksasa di Zonghai. Siapa yang berani menentang kata-kata Peng Wanian? Ditambah dengan dukungan Niu Sidun, kata-katanya kini menjadi hukum. Bukankah nasib kita terlalu buruk? Kenapa kita dibeli oleh Ye Feng? Ya, bukankah ini seperti mencari kematian? Mendengar diskusi para petinggi, Qi Dongqiang mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Saya akan mengatakan beberapa patah kata. Semua orang langsung berhenti dan menatapnya. Tatapan Qi Dongqiang perlahan menyapu semua orang yang hadir. Aku tidak peduli apapun konflik yang Ye Feng miliki dengan Niu Sidun dan Peng Wanian, perusahaan ini sudah diakuisisi. Dia akan menjadi bos Longteng di masa depan, dan dia akan berada di sini untuk serah terima nanti. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi gelap. Apa yang telah dilakukan, telah dilakukan. Terlepas dari apakah mereka bersedia atau tidak, mereka tidak dapat mengubah hasilnya. Qi Dongqiang perlahan bersandar di kursinya. Kalau kalian takut terlibat, silakan pergi. Aku tidak akan menghentikan kalian. Tapi, kalau kalian memang saudaraku, aku harap kalian bisa tetap bersamaku dan membela Longteng. Aku juga jamin aku tidak akan pernah mengecewakan saudara-saudaraku. Mereka yang sudah mulai merencanakan rute pelarian mereka, mendengar dia memanggil mereka saudara, mereka secara bertahap menghilangkan pikiran ini. Demi saudaranya, mereka bahkan rela mempertaruhkan nyawa. Bagaimana mereka bisa mundur hanya karena kesulitan kecil? Apakah itu yang seharusnya dilakukan seorang saudara? Baiklah, Tuan Ye akan segera datang. Pergilah dan bersiaplah. Ikuti saya untuk menyambutnya. Ketika Qi Dongqiang melihat semua orang sudah tenang, ia mengumumkan berakhirnya pertemuan. Saat itu, manajer SDM di sampingnya tiba-tiba mengingatkannya, Ketua Qi, Wan Haiyun akan segera tiba. Haruskah kita mengirim 2 orang untuk menjemputnya? Qi Dongqiang tercengang. Wan Haiyun yang mana? Manajer SDM tersenyum canggung. Dia manajer umum Paviliun Wangjiang. Waktu kamu makan di Paviliun Wangjiang sebelumnya, bukankah kamu bilang kalau dia nggak mau kerja di Paviliun Wangjiang lagi, dia bisa datang ke Longteng untuk jadi wakil presiden. Qi Dongqiang mengingatnya cukup lama dan merasa bahwa sesuatu seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Tapi, apa yang dia katakan waktu itu cuma iseng. Orang ini benar-benar menganggapnya serius. Manajer umum Paviliun Wangjiang, apapun statusnya, jauh lebih tinggi daripada wakil presiden perusahaan Longteng, bukan? Mengapa dia tiba-tiba datang ke Longteng? Dia baik-baik saja di Paviliun Wangjiang. Kenapa dia tiba-tiba berhenti? Dia mengatakan bahwa karakter bos baru itu terlalu buruk, dan dia tidak suka bergaul dengannya, jawab manajer SDM dengan hati-hati. Qi Dongqiang mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Nanti kalau dia datang, tanda tangani kontraknya langsung. Biarkan dia mengambil alih posisi wakil presiden dulu. Dia tidak perlu mengurus urusan spesifik. Saya tetap akan menerima gaji dan tunjangan. Manajer SDM itu sedikit terkejut. Ketua Qi, Anda tidak akan menemuinya dulu. Bagaimana kalau dia tidak bisa? Qi Dongqiang tersenyum tipis. Yang saya hargai adalah koneksi yang dia kumpulkan di Paviliun Wangjiang. Soal kemampuannya, apakah itu penting? Manajer SDM segera mengerti. Pada saat yang sama, mobil Ye Feng telah tiba di markas Longteng. Begitu dia keluar dari mobil, dia mendengar suara sinis di belakangnya. Hei, bukankah ini Bos Ye? Kita benar-benar musuh di jalan yang sempit. Ye Feng berbalik. Dia melihat Wan Haiyun berjalan mendekat mengenakan setelan jas. Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Wan Haiyun mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kalau Paviliun Wangjiangmu tak lagi menampungku, masih ada tempat bagiku untuk tinggal. Jangan bilang kau pikir dunia takkan berputar tanpamu. Ye Feng berpikir sejenak dan mengerti. Maksudmu, kamu sudah menemukan pekerjaan baru. Wan Haiyun mencibir. Apa aku masih perlu cari kerja? Perusahaan mana yang tidak mau orang berbakat sepertiku? Ye Feng tersenyum tanpa komitmen. Bisakah kamu memberitahuku di perusahaan mana kamu bekerja sekarang?
Wan Haiyun menatapnya dengan bangga. Apa salahnya memberitahumu? Dengarkan, aku sekarang wakil presiden perusahaan e-commerce Longteng. Ketika Ye Feng mendengar dua kata, Longteng, senyum aneh muncul di wajahnya. Wakil presiden. Semua orang bilang orang selalu mengejar cita-cita yang lebih tinggi. Kenapa kamu malah semakin terpuruk? Bagaimana rasanya diturunkan dari manajer umum menjadi wakil presiden? Ada apa dengan wakil presiden? Kau sudah seperti belalang setelah musim gugur. Kau takkan bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Menjadi wakil presiden di tempat lain masih 10.000 kali lebih baik daripada menjadi manajer umum di bawahmu. Senyum di wajah Ye Feng semakin lebar. Lalu kalau kukatakan perusahaan Longteng juga di bawah manajemenku, apa kau punya tempat lain untuk dituju? Wan Haiping tertawa terbahak-bahak seakan-akan baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau seluruh Zonghai itu milikmu? Ketua perusahaan Longteng bernama Qi Dongqiang. Dia sahabatku selama bertahun-tahun. Apa hubungannya denganmu? Ye Feng menyentuh hidungnya. Percaya atau tidak, kau akan segera tahu. Tepat saat mereka berdua tengah berbicara. Tiba-tiba, mereka melihat sekelompok orang berjalan keluar gedung. Pria yang berjalan di depan tidak dianggap tampan. Namun, setiap gerakannya memperlihatkan aura yang kuat. Dia adalah ketua Longteng e-commerce, Qi Dongqiang. Wan Haiping langsung menatap Ye Feng dengan bangga. Lihat. Mereka semua di sini untuk menyambutku. Begitulah dominannya mereka. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli dengan ekspresi Ye Feng. Dia segera berjalan mendekatinya. Ketua Qi, kenapa Anda begitu sopan? Saya bisa naik sendiri. Beraninya saya merepotkan Anda untuk turun sendiri menyambut saya. Qi Dongqiang mengerutkan kening saat melihat Wan Haiyun menyambutnya dengan hangat. Sebelum dia sempat berbicara, dia mendorongnya menjauh. Dia berjalan lurus ke arah Ye Feng. Tuan Ye, atas nama seluruh karyawan Longteng, saya menyambut kepulangan bos baru. Selamat datang di rumah, bos baru. Bab 379. Apakah Zonghai dalam kekacauan atau tidak, itu masih tergantung pada Master Wan. Ketika Wan Haiyun mendengar kata-kata Qi Dongqiang, dia merasa seperti sedang dikutuk. Ketua Qi, apa yang baru saja Anda katakan? Selamat datang bos baru. Ye Feng adalah bos baru Longteng Anda. Qi Dongqiang menatapnya dengan heran. Ya, Tuan Ye sudah mengakuisisi Longteng kami dan sekarang menjadi bos baru Longteng. Ada apa? Wan Haiping merasa seperti tersambar petir dan tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama. Tanda seru tanda seru. Ye Feng adalah bos baru Longteng. Lalu mengapa dia melompat dari kapal dan datang ke sini? Itu adalah tarian yang sepi. Wajah Wan Haiping berkedut dua kali, dan dia tampak malu. Qi Dongqiang menatap Ye Feng dengan bingung. Tuan Ye, ada apa? Ye Feng tersenyum sambil memperkenalkan, manajer umum Wan ini baru saja dipecat olehku, ku dengar dia akan menjadi wakil presiden Longteng. Qi Dongqiang menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Tidak, tidak. Karena dia dipecat olehmu, itu pasti karena karakternya yang buruk dan kurangnya kemampuan. Mengapa perusahaan kita mempekerjakan orang seperti itu? Saat dia berbicara, dia tidak dapat menahan rasa takut yang masih tersisa di hatinya. Jika dia benar-benar merekrut orang ini ke perusahaan, bukankah dia akan menyinggung Ye Feng? Pada saat yang sama, dia sedikit terkejut. Dari kata-kata Ye Feng, mungkinkah paviliun Wangjiang sudah menjadi milik Ye Feng? Kecepatan aset orang ini berkembang sungguh tidak dapat dipercaya, bukan? Wan Haiping panik saat mendengar itu. Ketua Qi, Anda pernah bilang kalau suatu hari nanti saya tidak mau lagi bekerja di paviliun Wangjiang, saya bisa datang ke sini dan jadi wakil presiden. Kenapa Anda tidak menepati janji? Qi Dongqiang menepis tangannya. Benar. Aku bilang, kamu tidak mau melakukannya lagi. Tapi kamu jelas-jelas dipecat. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Wan Haiyun benar-benar tercengang. Para eksekutif perusahaan Longteng memandangnya seolah-olah dia seorang badut. Beberapa eksekutif wanita bahkan tertawa terbahak-bahak. Qi Dongqiang tidak mengatakan apapun lagi. Dia mendorongnya menjauh. Kemudian, dia dengan hormat mengundang Ye Feng ke perusahaan. Wan Haiyun memandang Ye Feng yang bagaikan bulan yang disembah semua orang, dia merasa sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Sekarang, dia pertama kali diusir dari paviliun Wangjiang, dan kemudian ditolak oleh perusahaan Longteng. Pada usianya, mustahil baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa pergi dan memohon pada Niu Sidun. Dia diusir dari paviliun Wangjiang oleh Ye Feng karena dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun, bukan? Memikirkan hal ini, dia segera berangkat menuju villa pegunungan Niu Sidun.
Ketika dia tiba di villa di pegunungan, dia melaporkan namanya. Dia menunggu lebih dari setengah jam. Orang yang bertanggung jawab atas pelaporan kembali. Tuan Niu sedang membaca buku di ruang kerja. Kami tidak berani mengganggunya. Wan Haiyun hampir muntah darah. Lagi pula, dia pernah menjadi manajer umum paviliun Wangjiang. Sekarang dia datang menemui Niu Sidun secara langsung, dia malah ditolak dengan alasan aneh seperti itu. Itu benar-benar seperti seekor harimau yang diganggu oleh seekor anjing. Kalau begitu, bisakah kau memberitahu Jiang Bingkun? Katakan saja aku ada urusan dengan Ye Feng, ini sangat mendesak, dan aku perlu menemuinya. Sambil berbicara, dia menyodorkan setumpuk uang tunai ke tangan pria itu. Baru setelah itu pria itu pergi dengan perasaan puas. Sesaat kemudian, Jiang Bingkun berjalan keluar sambil mengutak-atik giginya. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan ada tato naga yang mengerikan di bahunya. Dia tampak sangat mendominasi. Katakan padaku, apa itu? Wan Haiyun buru-buru dan hati-hati berkata, saya baru saja pergi ke Longteng E-Commerce untuk wawancara. Tahukah Anda siapa yang saya temui? Siapa itu? Kamu Feng. Terus kenapa kalau kamu lihat dia? Apa masalahnya? Coba tebak apa yang dia lakukan. Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Aku nggak punya waktu untuk main teka-teki sama kamu. Longteng E-Commerce sebenarnya diakuisisi olehnya, dia bahkan merusak wawancara saya. Wan Haiyun menggertakkan giginya. Jiang Bingkun mencibir. Ini urusanmu dan dia. Kenapa kau memberitahuku? Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Dia bahkan memarahi Tuan Niu. Wan Haiping segera menjadi cemas dan mulai mengarang cerita. Seperti yang diharapkan, Jiang Bingkun berbalik lagi. Bagaimana dia memarahi Tuan Niu? Otak Wan Haiyun berputar cepat saat dia mengarang cerita. Dia bilang, bukankah kamu anjingnya Niu Sidun? Bukankah dia memberimu hadiah tulang anjing? Apa katamu? Sudah kubilang aku hanya mengagumi karakter Tuan Niu. Aku tidak punya pikiran lain. Lalu dia berkata, bukankah Niu Sidun hebat? Biarkan dia mencarikan pekerjaan untukmu. Kalau tidak, selama aku, Ye Feng, di sini, tidak akan ada tempat untukmu di Zonghai. Petik 1 petik 2. Hanya itu saja. Pada akhirnya, dia juga mengatakan bahwa Niu Sidun akan menjadi belalang setelah musim gugur dan tidak akan mampu bertahan hidup selama beberapa hari. Termasuk anjing Niu Sidun, Jiang Bingkun. Ketika saatnya tiba, dia akan memotong kakinya dan mencabut bulunya, lalu melemparkannya ke Sungai Ling untuk memberi makan ikan. Jiang Bingkun meninju pintu besi itu. Dia benar-benar telah membuat lubang pada pintu besi tebal itu. Wan Haiyun menahan tawannya dan tampak serius. Saudara Kun, tidak masalah jika saya kehilangan pekerjaan, tapi saya tidak bisa berdiam diri demi Tuan Niu dan Anda. Ye Feng ini terlalu sombong, kita harus memberinya pelajaran. Aku akan menemui Tuan Niu sekarang. Aku akan mematahkan kaki anak itu hari ini, kata Jiang Bingkun sambil menggertakkan giginya. Setelah itu, dia pergi dengan marah. Wan Haiyun menatap punggungnya dan tak dapat menahan senyum bangga. Omong kosong apa Ye Feng? Omong kosong apa Niu Sidun? Apakah Zonghai kacau? Itu masih tergantung padanya, Tuan Wan. Tuanmu Wan adalah raja yang tidak dimahkotai. Bab 380 Aku benar-benar makhluk kecil yang cerdas. Beberapa menit kemudian, di ruang kerja Niu Sidun, Jiang Bingkun menyampaikan kata-kata Wan Jianghai kepadanya. Niu Sidun perlahan meletakkan bukunya setelah mendengarkan. Apakah Wan Haiyun benar-benar memberitahumu? Ya, dia bilang Ye Feng tidak hanya memanggilmu belalang setelah musim gugur, dia juga memanggilku anjing. Jiang Bingkun semakin marah. Bos, beri perintah. Asal kau mengatakannya, aku akan pergi dan menghabisi anak itu sekarang juga. Tanda seru tanda seru. Kemudian, Niu Sidun bertanya dengan tenang. Lalu, paling banter, aku akan menyerahkan diri. Nyawa ganti nyawa. Itu sepadan, kata Jiang Bingkun. Niu Sidun menggebrak meja dan berdiri. Jangan bicara soal kau bisa membunuh Ye Feng atau tidak. Kalaupun aku bisa membunuhnya, apa kata dunia tentangku? Jiang Bingkun menggaruk kepalanya. Apa kata mereka? Niu Sidun memelototinya dengan kecewa. Mereka akan bilang aku, Niu Sidun, takut padanya, Ye Feng, makanya aku melakukan ini. Jiang Bingkun langsung marah. Mereka omong kosong. Kenapa kamu takut sama bocah nakal yang masih basah kuyup itu? Niu Sidun menepuk pundaknya. Jadi, kamu harus tenang saat menghadapi sesuatu. Kamu tidak harus mengandalkan kekuatan untuk menyelesaikan masalah, tetapi kamu harus menggunakan otakmu. Jiang Bingkun masih tak tahan. Tapi si Ye Feng itu memarahimu di belakangmu. Apa kita hanya akan diam saja?
Niu Sidun mencibir. Wan Haiyun berbohong. Jiang Bingkun tercengang. Bagaimana kamu tahu? Niu Sidun duduk kembali di kursinya. Meskipun si brengsek Ye Feng itu melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan ingin menjadi musuhku, dia tidak sekecil itu sampai menjelek-jelekkanku di belakangku. Kurasa Wan Haiyun menderita kerugian di tangannya dan ingin memanfaatkanku untuk membalas dendam padanya. Jiang Bingkun langsung marah. Bajingan ini berani berbohong padamu, aku akan pergi dan memarahinya sekarang juga. Niu Sidun membuka buku itu lagi. Tidak perlu sungkan. Lempar saja ke danau dan berikan pada ikan. Jiang Bingkun tercengang. Bukankah kamu baru saja bilang kalau kamu tidak bisa pakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah? Kamu harus pakai otakmu saja. Bibir Niu Sidun mengerut. Itu untuk yang kuat. Buat apa buang-buang sel otak cuma buat ikan bau dan udang busuk? Jiang Bingkun mengangguk berat. Aku mengerti. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Niu Sidun tiba-tiba menghentikannya. Bos, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jiang Bingkun segera berbalik. Meskipun Wan Haiyun mengarangnya, sudah waktunya memberi pelajaran pada si brengsek Ye Feng itu. Kalau tidak, dia akan benar-benar berpikir bahwa aku, Niu Sidun, hanyalah macan kertas. Bos, apa yang ingin Anda lakukan? Hubungi beberapa media berpengaruh di Zonghai. Saya ingin merilis berita. Meskipun Jiang Bingkun tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dia tetap mengangguk setuju. Dia berbalik dan berjalan keluar. Suara bacaan Niu Sidun yang berani datang dari belakang. Saat musim gugur tiba, pada tanggal 8 bulan 9, aku akan membunuh semua bunga yang mekar. Deretan dupa surgawi menembus Chang'an, dan seluruh kota diselimuti baju zirah emas. Luar biasa, luar biasa. Di sisi lain, di luar pintu, Wan Haiyun menunggu dengan cemas. Ada sedikit antisipasi dalam kegelisahannya. Jika dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk bergantung pada Niu Sidun, maka dia tidak perlu khawatir tentang sisa hidupnya. Saat dia panik, dia melihat Jiang Bingkun kembali. Wan Haiyun telah berkecimpung di dunia bisnis selama separuh hidupnya dan pandai mengamati ekspresi orang. Dari sudut bibir Jiang Bingkun yang sedikit melengkung ke atas, terlihat bahwa dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Sepertinya pembicaraanku yang dibuat-buat tadi berhasil. Petik 1. Orang ini pasti dipuji oleh Niu Sidun. Agaknya, saya juga akan mendapat banyak manfaat. Petik 1. Memikirkan hal itu, ia langsung tersenyum dan berinisiatif menyapanya. Kak Kun, sudahkah kau memberitahu Tuan Niu? Apa yang dikatakan Tuan Niu? Tuan Niu bilang dia ingin memberi Ye Feng pelajaran. Benarkah? Hebat sekali. Wan Haiyun menari dengan penuh semangat. Ia tidak menyangka beberapa kata yang ia buat dengan santai akan memicu pertempuran langsung antara kedua raksasa itu. Dia benar-benar makhluk kecil yang pintar. Lalu, apakah Tuan Niu mengatakan hal lain? Sebenarnya yang paling dikhawatirkannya adalah sikap Niu Sidun terhadapnya. Asal pihak lain mengucapkan sepatah kata, dia akan mampu terbang. Tuan Niu juga bilang kau berbohong. Jiang Bingkun mengatakan yang sebenarnya. Wan Haiyun merasa seolah-olah telah diberi peringatan keras, dan wajahnya langsung memucat. Aku tidak. Tidak, demi Tuhan, aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku tidak akan mati dengan baik. Jiang Bingkun menatapnya sambil tersenyum. Kamu yakin tidak berbohong? Wan Haiyun mengangguk berat. Aku tidak akan pernah berani berbohong kepada Tuan Niu. Kesetiaanku kepada Tuan Niu bisa dilihat dari langit. Aku sama sekali tidak berbohong. Benar sekali. Selama Tuan Niu membutuhkan saya pasti akan berjuang melawan api dan air. Wan Haiyun buru-buru menyatakan kesetiaannya. Jiang Bingkun merangkul bahunya. Sekarang ada kesempatan. Kau harus memanfaatkannya. Silakan bicara. Jiang Bingkun menunjuk ke arah danau Tianxin di seberangnya. Katakan padaku, seberapa dalam danau ini? Wan Haiyun bingung. Seharusnya cukup dalam, kan? Jiang Bingkun mengangguk. Seharusnya ada banyak ikan di dalam. Mata Wan Haiyun berbinar. Maksudmu Tuan Niu ingin makan ikan? Baiklah, aku akan memanggil orang untuk menyelamatkannya sekarang. Jiang Bingkun menariknya kembali. Kenapa repot-repot? Kenapa kamu tidak langsung terjun ke danau dan memancing 2 ekor ikan? Wan Haiyun menatapnya dengan canggung. Aku tidak pandai berenang. Sebaiknya aku mencari alat pancing. Wajah Jiang Bingkun menjadi muram. Bukankah kau bilang kau rela melewati api dan air demi Tuan Niu? Aku sudah memintamu untuk turun dan memancing 2 ikan, tapi kau masih menolak. Wan Haiyun buru-buru menjelaskan, kesetiaanku kepada Tuan Niu sudah jelas. Bahkan jika aku mati demi Tuan Niu, aku tak akan ragu. Tapi, sebelum dia bisa menyelesaikannya,
Jiang Bingkun menendang pantatnya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Celepuk. Wan Haiyun jatuh ke danau seperti anjing mati. Dia mulai mengepakkan sayapnya dengan liar. Tolong, oh aku tidak bisa berenang, selamatkan aku. Jiang Bingkun mencibir. Dia berbalik dan kembali ke villa. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.